Oh, ini BIS. Apa namanya? Banten International Stadium. Banten International Stadion ya. Saya kali nggak setuju 1,2 T. Ya kan? Sekarang nggak dipakai apa sekarang? Iya. Belum dipakai-pakai ya. Nah, belum dipakai. Padahal uang segitu itu kalau diputar untuk publik, saya yakin masyarakat ini juga gerakan ekonominya juga akan semakin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banten News, bertemu kembali dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Sobat Banten News, hari ini saya ditemani oleh salah satu sosok spesial yang namanya sudah tidak asing lagi, khususnya untuk warga Kabupaten Tangerang. Kita langsung sambut saja Bapak Nawa Said Dimyati atau yang biasa disapa dengan Cak Nawa. Beliau adalah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Halo, selamat sore Cak. Gimana kabarnya? Mbak Nindi, alhamdulillah baik. Iya, sehat ya Cak ya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang? Reses ya? Berakhir. Ini lagi sibuk untuk persiapan 2024 juga nggak Cak? 2024 mah ngalir aja. Selama kita bisa jalankan amanah yang sekarang kita pegang, ya insya Allah itu menjadi wahana bagi kami untuk bisa bertemu, bertatap muka dengan masyarakat. Seperti contoh pada saat reses ya, reses itu di aturan saya harus mengundang 2.640 orang, dan alhamdulillah sampai dengan akhir hari ini itu bisa 3.000 lebih. Saya jelajah hampir seluruh kecamatan dan hampir setiap desa ada perwakilan yang bertemu dengan saya. Itu yang dibahas di reses apa aja sih Cak? Ya kalau reses itu kan kita lebih banyak mendengar masyarakat menyampaikan berbagai macam keluhannya, problematikanya, kemudian keluhan dari masyarakat tersebut kita rumuskan dalam salah satu bentuk program pembangunan yang nanti kita dorong, kita masukkan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah. Di samping kemudian DPRD juga ada mekanisme disampaikan nanti dalam rapat paripurna terkait reses, dan kemudian nanti jadi pokok-pokok pikiran DPRD secara keseluruhan yang kemudian nanti pada saatnya kita akan sandingkan dengan pokok-pokok pikiran dari gubernur yang sering disebut dengan gua PPAS. Jadi di situ nanti kita sinkronkan, ketika di situ nanti ada kesepakatan secara bersama-sama, baru nanti satuan bentuk kegiatannya itu dibahas di dalam RAPBD, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang kemudian nanti di ujungnya disepakatin menjadi sebuah peraturan daerah terkait dengan APBD Provinsi Banten tahun 2024. Iya. Nah, sama masa pemerintahan PJ Gubernur yang saat ini ya Cak ya. Ini saat ini bagaimana kondisi pemerintahannya? Jadi gini, PJ ini kan otomatis tidak punya banyak kewenangan. Kewenangannya banyak dibatasi. Salah satunya misalkan terkait dengan promosi dan mutasi. Dia harus ngikutin atau meminta persetujuan dari yang mengangkat beliau, dalam hal ini Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Itulah yang kemarin sempat ramai di permukaan. Ada sebuah kesalahan persepsi di publik pada saat gubernur melakukan promosi dan mutasi, itu semua kan PJ memang, jadi belum bisa definitif karena nunggu nunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Dan PJ yang kemarin itu sebenarnya juga tidak ada yang baru karena SOTK yang baru belum selesai.
masih mengacu kepada SOTK lama, tetapi publik menganggap ini seolah-olah gubernur sudah menerapkan SOTK baru, padahal SOTK baru belum clear ya. Nah, itu wajar lah ada mispersepsi ya seperti itu. Padahal gubernur hanya melakukan perubahan nomenklatur sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, baik itu oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Kementerian Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terus yang kedua, memang karena beliau bukan pilihan rakyat, maka otomatis PC ini kan tidak punya visi misi atau yang kita sebut dengan perda terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Makanya lebih banyak mengarahnya kepada Renstra yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, kami akan lebih banyak bicara terkait dengan muatan-muatan lokal daerah. Karena kalau gubernur itu yang angkat pemerintah pusat, otomatis ya arah ininya lebih condong kepada pemerintah pusat. Nah, pusat kan juga ketika membuat kebijakan kan juga tidak begitu detail memahami persoalan-persoalan yang ada di bawah misalkan. Nah, disitulah fungsi kami ya untuk melakukan komunikasi timbal balik dengan PJ Gubernur yang kemudian kita harapkan program pembangunan yang tertuang di dalam APBD itu lebih banyak mengarahnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Di Provinsi Banten. Ya. Nah, Cak, kalau dari segi perekonomian Provinsi Banten ini seperti apa? Ya, meskipun kalau kita lihat rata-rata nasional misalkan inflasi Banten kan memang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Yang kemudian IPM kita, indeks pembangunan manusia kita lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Angka kemiskinan juga sama, kita lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kalau dilihat, diukur ya dengan itu, karena ketika kita bicara ekonomi, otomatis kita akan bicara tentang indeks pembangunan manusia, kemudian angka kemiskinan, angka pengangguran, dan juga laju inflasi. Itu kan yang kita akan kita bahas. Kita relatif bagus ya dalam hal ini, meskipun angkanya memang agak naik gitu kan ya. Misalkan angka kemiskinan kan naik, meskipun rata-rata nasionalnya kita masih di bawah gitu kan ya. Angka penganggurannya juga seperti itu dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara ekonomi ini kan kita bicara terkait dengan ekonomi makro, baru kemudian kan mikro, dan lebih banyak beberapa hal tadi ini ditentukan oleh makroekonomi. Jadi ketika misalkan pemerintah menaikkan harga BBM, ya ini kan dampak inflasi kan pasti naik. Daya beli masyarakat kan pasti menurun ya. Jadi rendah. Ketika daya masyarakat menurun rendah ya akhirnya seperti itu. Terus yang kedua, memang belum ada program-program di APBD yang lebih menjurus seperti itu. Kayak kemarin pada saat forum OPD dengan usernya itu Indak, saya sampaikan kepada Indak, kita perlu bikin program misalkan mencetak entrepreneur ya, muda ya, kasih misalkan 2.000 atau 3.000 orang, dilatih ya, direkrut yang benar, kemudian dilatih sesuai dengan bakat, minat yang mereka miliki, kemudian dikasih permodalan, baik itu modal finansial ya, maupun juga modal untuk jaringan jaringan produk-produk dia itu bisa terjual ya, dan lain sebagainya. Yang kedua juga perlu untuk lebih memperkuat ekonomi nelayan, karena nelayan ini kan luar biasa. Bagaimana kita menciptakan sebuah pandangan, sebuah isme kepada generasi muda kalau profesi nelayan itu luar biasa baik.
Iya. Posisi nelayan itu, profesi nelayan itu menghadirkan sebuah jaminan masa depan. Nah ini kan perlu dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Ya kita perlu ada pelabuhan. Salah satunya itu pelabuhan yang berstandar nasional sehingga kapal-kapal besar itu bisa berlabuh. Jangan seperti saat ini kapal besar nggak bisa berlabuh sehingga berlabuhnya ke Jakarta atau ke wilayah lain. Padahal dia wilayah tangkap ikannya di sekitar perairan yang merupakan teritorial Banten misalkan. Nah ini kan belum. Jadi saya dorong ya kemarin juga harus ada pelabuhan yang cukup ya, pelabuhan yang cukup bersandar kapal-kapal besar. Di samping juga destinasi laut ini juga harus coba digali potensinya, kemudian ada sebuah program dikembangkan sehingga ini mengarahnya akan mengundang banyak orang datang kan. Ke pariwisata ya? Pariwisata ya kan, destinasi itu juga perlu. Kemudian juga di bidang pertanian, ini kan juga perlu. Ini anak-anak muda sekarang ini kalau bicara tani kan kayaknya wah gak jamin masa depan, identik dengan kemiskinan dan sebagainya. Padahal kan enggak. Kalau kita lihat misalkan Amerika Serikat itu pernah punya presiden namanya Jimmy Carter. Dia adalah petani kedelai, kan ya. Nah kita berharap juga ada sebuah metodologi, sebuah program yang membuat masyarakat petani ya itu bangga, anak-anak muda itu bangga untuk profesi itu karena memang menjanjikan. Kan banyak kita punya potensi kan. Nah ini yang menurut saya belum digali. Karena menurut saya pembangunan itu harus meningkatkan yang sudah ada. Bukan membuat sesuatu yang pernah belum ada, tapi meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Kalau ini bisa kita lakukan, maka tradisi yang dibangun oleh leluhur atau pondasi yang dibuat oleh generasi-generasi sebelumnya ini akan terus-menerus berjalan. Dan kalau ini bisa terlakukan dengan baik, saya yakin Maripa Lojinawe ini profesi Banten. Juga ternak, profesi ternak. Kan banyak anak-anak yang sekolah bagaimana cara untuk bisa beternak ya kan, sekolahnya ada, SMK-nya itu kan juga ada ya kan. Nah ini juga belum ada kebijakan pemerintah daerah ya khusus ya untuk membantu anak-anak ini supaya bangga dan punya masa depan dengan mereka menjadi peternak, misalkan peternak ayam, peternak kambing atau sapi dan lain sebagainya. Iya, oke. Sobat Banten News, ini kalau berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten banyak sekali ya Cak ya, dari berbagai sektor. Nanti kita akan mengobrol lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di channel Banten News. Oke Sobat Banten News, masih bersama saya dengan India dan tentunya saya masih ditemani oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten yaitu Bapak M. Nawaset Dimyati atau yang biasa disapa dengan Cak Nawa. Beliau adalah dari fraksi Partai Demokrat ya Pak ya? Ya, tadi kita sudah berbicara mengenai banyak hal tuh Pak. Salah satunya tentang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten ini kan ditopang oleh berbagai sektor. Tadi salah satunya ada dari kelautan, terus dari industri perdagangan juga ya Pak ya. Terus ada pertanian juga. Nah, kalau untuk yang menonjol dari segi PAD ini Pak, yang paling banyak di PAD ini dari sektor apa Pak? Jadi gini, kan kalau pajak daerah ya, pajak daerah itu kalau provinsi yang bisa diambil ini kan pajak kendaraan bermotor. Iya. Terus kemudian ada cukai rokok, ada juga air permukaan. Nah saat ini yang menunjang pendapatan asli daerah Provinsi Banten adalah pajak kendaraan bermotor. Meskipun perlu lebih digalakkan lagi ya, karena dari jumlah pemilik kendaraan bermotor dengan yang membayar ini baru di kisaran angka 80%. Jadi ada loss sekitar 20% yang belum bayar. Nah ini bisa jadi mereka nggak membayar karena memang ekonominya lagi tidak baik-baik saja kan, gitu kan. Karena saya yakin seseorang itu kalau ekonominya lagi baik, pasti kewajiban-kewajiban dia bernegara ini akan diselesaikan dengan baik gitu kan. Cuma memang
Kalau yang lain kan nanti kabupaten kota itu yang ngambil ya. Seperti kayak PBB ya, pajak hotel, pajak pariwisata dan sebagainya itu kan yang ngambil kabupaten kota. Nah, tugas pemerintah Provinsi Banten ini kan sebenarnya kalau pajak misalkan parkir meningkat, pajak restoran meningkat ya, PPN meningkat, ini kan menunjukkan terkait dengan tingkat kemakmuran. Lah kalau tingkat kemakmurannya tinggi kan otomatis mereka juga akan bayar pajak kendaraan bermotornya. Nah inilah yang sebenarnya strategi bagaimana cara untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam bayar pajak. Satu-satunya cara cuma satu, bagaimana program yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik itu gubernur dan DPRD ya, yang mampu memberikan dorongan masyarakat yang sekarang berusaha ya, berbagai macam sektor itu bisa berkembang. Kalau ini bisa kita lakukan, otomatis pasti pajak daerah kita juga akan naik. Tapi kalau tidak ya loss-nya tidak 20% lagi, bisa 30% lagi. Nah ini kan problemnya. Ini problem yang memang harus segera terselesaikan. Tetapi apa yang terjadi di Provinsi Banten ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Iya ya. Kan kalau kita bicara kesejahteraan itu kan berkaitan dengan bagaimana konsumsi masyarakat. Lah kalau uang yang beredar cuma ada di satu pulau, ya di lain-lain kagak ada ya, gimana kita bisa meningkat? Betul. Nah itu makanya tadi di awal saya sampaikan strategi bagaimana mencetak entrepreneur muda ya, bagaimana strategi kita membuat nelayan kita atau pasokan ikan kita juga semakin tinggi ya, bagaimana juga destinasi wisata kita juga semakin banyak dikunjungin oleh masyarakat, baik masyarakat Provinsi Banten maupun dari luar ya, dan lain sebagainya. Inilah yang menurut saya akan bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Banten semakin hari semakin baik. Tapi Cak, kalau berbicara hal itu, penanaman modal dari dalam negeri ataupun dari pihak asing di Provinsi Banten gimana? Jadi gini, orang kan sering bicara terkait dengan investasi ya. Iya, betul. Investasi itu kan sebenarnya kita punya program ABCD ya. Kemudian kita kerjasamakan. Yang datang itu namanya investor. Iya. Betul kan? Iya. Tetapi kalau yang datang itu membeli tanah di sini, membuat perusahaan di sini, kemudian melakukan usaha sendiri, itu bukan investor kalau menurut saya. Ini malah bisa menutup peluang usaha yang dilakukan oleh masyarakat asli, masyarakat pribumi, kalau terus-terusan strategi yang dilakukan seperti itu. Nah, jadi harus ada perubahan paradigma dalam melihat investasi itu. Kalau investasinya larinya bebasin lahan, kemudian dipakai ABCD, ya memang daerah kita akan berkembang. Cuma masyarakat aslinya nanti mau tinggal di mana? Betul, dibeli tanahnya. Tetapi ketika orang pegang uang dalam jumlah besar, tidak punya skill, tidak punya cara untuk mengembangkan uangnya, yang ada nanti juga akan habis. Ketika habis, nanti yang dia beli rumah, beli kendaraan, ini dijual juga untuk biaya hidup. Setelah ini mereka habis jual, akhirnya dia tinggal di Banten, warga asli Banten, keturunan Banten, tinggal di Banten, rumahnya ngontrak. Nah ini yang nggak boleh, ya nggak boleh seperti itu. Jadi kebijakan pembangunan itu harus mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sudah ada, bukan menciptakan sesuatu untuk masyarakat yang baru ada. Ini yang perlu dibahas. Nah, kalau untuk pertumbuhan ekonomi yang dari bidang pariwisata ya tadi Cak sempat dibahas, itu kan harus dioptimalkan. Tapi menurut Cak Nawa sendiri,
pengoptimalan itu harus seperti apa? Optimalisasi kan sudah dilakukan sejak awal. Iya. Waktu itu kan jalan-jalan provinsi ya yang kondisinya tidak baik kan sekarang kondisinya semuanya baik. Iya. Meskipun memang belum sampai pada tahapan standar jalan nasional yang 12 meter lebarnya. Meskipun 4 meter kan kondisinya baik. Nah, saat ini menurut saya tidak harus kita mengarah kepada pembangunan jalan yang 12 meter. Tapi uangnya dipakai untuk memperindah, mempercantik destinasi-destinasi wisata kita sehingga orang mau datang ke sana. Yang kedua, uangnya juga bisa dipakai dalam rangka untuk membantu. Ini kan industri kreatif di Tangerang Raya ini kan luar biasa banyak. Sehingga mereka tidak termasuk orang yang bekerja karena memang bekerjanya nggak nyampe 5 jam per hari. Sehingga itu nanti masuknya ke angka pengangguran kan. Karena yang disebut orang kerja itu adalah orang yang kerja 5 jam per hari, 35 jam per minggunya. Itu disebut orang kerja. Kalau orang bekerja tidak sampai segitu, itu tidak disebut orang tidak bekerja, pengangguran. Jadi pengangguran yang ngasilin uang lebih banyak dibandingkan orang yang disebut bekerja ya. Kalau kerja di perusahaan di lain tempat itu yang terikat waktunya itu memang disebut dengan orang kerja. Kalau kayak Mbak Nindya yang kerjanya tidak sampai 5 jam per hari, ini masuknya di kategori pengangguran. Tapi uangnya lebih banyak dibandingkan yang kerja full time 8 jam per hari kan seperti itu. Nah, bagaimana mengembangkan industri kreatif ya, makanya saya sering kan ketemu dengan anak-anak muda dan sebagainya. Mereka sekarang misalkan mainan medsos, TikTok ternyata juga bisa menghasilkan pendapatan. Main IG juga ternyata juga bisa menghasilkan pendapatan. Nah, hal yang kayak begini kan berarti ada celah. Ya, ada celah pengembangan ekonomi. Nah, tugas pemerintah apa? Memberikan pendidikan. Caranya bagaimana supaya bisa anak-anak kita, mak-mak kita yang di rumah dan sebagainya itu bermedia sosial, tetapi juga mendatangkan ekonomi misalkan. Nah, itu kan perlu diajarkan. Pemerintah daerah perlu bikin program terkait dengan masalah itu. Jadi nggak boleh selalu terpikir dengan keinginannya sendiri, pengen bangun ini, bangun itu, kayak bangun itu yang saya sejak awal kan nggak setuju itu. Bangun stadion apa itu? Ini BIS. Apa namanya? Banten International Stadion. Banten International Stadion ya. Sejak awal nggak setuju. Itu 1,2 T, ya kan? Sekarang nggak dipakai apa sekarang? Iya, belum dipakai-pakai ya. Nah, belum dipakai. Padahal uang segitu itu kalau diputar untuk publik, saya yakin masyarakat ini juga gerakan ekonominya juga akan semakin bagus. Nah, ini yang kayak begini-begini yang perlu dipahami. Saya sering sampaikan di mana-mana. Ingat ya, dan kebetulan saya pernah pernah sekolah di yang mengajarkan agama. Jadi Nabi itu ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kabarkanlah kepadaku terkait dengan kiamat. Nabi menyatakan bahwa dia tidak bisa. Kemudian malaikat Jibril tanya, tanda-tandanya lah, tanda-tandanya kiamat itu seperti apa? Nah, Rasulullah itu kemudian sampaikan, yaitu ketika orang yang bertelanjang kaki membanggakan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Artinya apa? Ada stratifikasi sosial yang mencolok. Gini rasionya tinggi, ini juga salah satu alamat kiamat. Jadi harusnya yang dibangunkan ekonominya. Ini kita kepingin bangun sesuatu yang sifatnya luar biasa besar, tapi warganya ketika itu jadi, warganya masuk aja nggak bisa. Iya. Karena bayarnya mahal, dibangun untuk siapa? Itulah salah satu tanda-tanda kiamat. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang tinggi. Kesenjangan sosial yang tinggi ini sangat rawan terkait dengan potensi kerusuhan sosial. Nah, ini yang kita harus jaga. Nah, kerusuhan sosial itu kan kiamat. Iya. Ya. Jadi seperti itu, Mbak Nindi.
Iya, tapi kalau dari Pemprov sendiri itu kesulitannya apa sih Cak untuk mempromosikan wisata ya? Soalnya kan di Banten tuh banyak banget wisatanya. Itu kan terkait dengan politik anggaran, political will kepala daerah, political will wakil-wakil rakyat, terutama yang ada di badan anggaran, ya kan? Sejauh mana mereka berharap untuk itu? Itu terkait dengan itu. Kalau enggak ya nggak bisa. Oke nih Sobat Banten News, kita akan ngobrol lebih lanjut sama Cak Nawa. Dan kemana-mana tetap di channel Banten News. Sobat Banten News, masih bersama saya dengan India, dan tentunya saya masih ditemani oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, yaitu Bapak M. Nawa Said Dimyati atau biasa disapa dengan Cak Nawa dari fraksi Partai Demokrat. Cak, tadi kita udah berbicara mengenai banyak hal, mulai dari pemerintahan PJ Gubernur yang saat ini, terus pertumbuhan ekonomi di Banten seperti apa gitu kan, dan kesulitan Pemprov sendiri untuk menangani, mempromosikan wisata seperti apa kayak gitu. Nah, ini dari segi sektor koperasi dan UMKM nih Cak. Kan banyak banget nih UMKM yang menjamur di Provinsi Banten. Tapi banyak juga yang kolaps gitu kan pada saat masa pandemi sekarang. Nah, saat ini situasinya seperti apa Cak? Apa sudah mulai bangkit kembali kah atau masih sama nih? Jadi gini, pemerintah Provinsi Banten terkait dengan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM ini kan kewenangannya terbatas. Karena kalau untuk memberikan bantuan-bantuan itu juga sampai sekarang tidak ada, kecuali bantuan untuk menyusun akta notaris, bantuan untuk izin berusaha ya. Tapi kalau bantuan dalam bentuk permodalan kan tidak ada, karena memang regulasinya tidak ada. Bank Banten yang kita harapkan bisa menjadi salah satu instrumen untuk itu, sampai saat ini kan masih punya masalah dan punya masalah masalahnya itu masalah di manajemen. Ya, kita berharap lah semakin hari semakin bagus, meskipun yang kemarin masalahnya agak berat, sekarang sudah mulai ringan kan. Nah, kita berharap nanti Bank Banten ini yang diciptakan instrumennya kan untuk akses permodalan, untuk pengembangan masyarakat di Provinsi Banten. Dan dengan adanya raperda yang sekarang lagi digarap di DPRD, kalau ini nanti selesai, kita berharap Bank Banten bisa menjadi salah satu solusi terkait dengan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi. Yang kedua, kita punya cita-cita yang luar biasa, tetapi untuk melaksanakannya ini masih belum begitu mau. Salah satu cita-cita kita itu kan ketika kita melihat letak geografis Provinsi Banten, ini kan jalur distribusi atau di tengah antara Sumatera dengan ibu kota negara. Nah, kemarin itu kan kita punya sebuah badan usaha milik daerah, namanya itu agrobisnis. Tetapi setelah kita ciptakan, ini kita juga tidak konsisten untuk menjadikan agrobisnis ini menjadi salah satu sumber ya bagi kita, agar produk-produk yang dari Sumatera itu tidak langsung dijual ke Jakarta, tapi kita yang beli. Yang kedua juga untuk membeli hasil produk-produk dari UMKM yang kemudian kita jual ke wilayah lain, ke DKI dan sebagainya. Itu juga agak sulit untuk berkembang, karena ya ini kan kembali lagi kepada political will kepala daerah, ya kan? Karena ya itulah pemerintahan. Jadi kadang-kadang itu kebijakan itu nggak continue, ya. Padahal kan kita kepingin kebijakan itu kan kontinu. Harusnya seorang pemimpin itu kan seperti laut. Laut itu menerima air dari sungai-sungai macam apapun, baik yang airnya keruh, airnya beracun dan sebagainya, kemudian dirubah menjadi satu aroma, rasa yang sama kan.
Harusnya kepemimpinan seperti itu. Jadi nggak boleh melihat, wah ini kan bukan zaman saya, ya. Oh ini harusnya dilihat dari substansinya itu. Bagaimana mengembangkan berbagai macam kepentingan yang ada di Provinsi Banten, baik itu kepentingan antara pusat dan daerah, baik itu kepentingan antar berbagai macam orang yang punya kepentingan secara langsung terhadap program-program pemerintah Provinsi Banten, ya, menjadi satu rasa yang kemudian didorong menjadi Banten maju, Banten sejahtera, dan Banten yang berkeadilan. Harusnya seperti itu seorang pemimpin. Cak, kemarin itu kan sempat heboh tuh ya terkait ibu kota Provinsi Banten yaitu Kota Serang katanya dinilai belum cocok untuk jadi ibu kota. Katanya lebih pantas itu Tangerang Raya nih, Cak. Ini gimana kalau menurut Cak Nawa? Saya kalau bicara cocok memang kalau dari sisi sisi jumlah penduduk, sisi dari aktivitas penduduknya dan sebagainya, ya. Tetapi kita harus belajar konsisten dalam berbagai macam hal. Ketika kita sudah sepakat Kota Serang kita jadikan provinsi, ibu kota provinsi, ya udah kita jadikan provinsi. Makanya kan banyak program pembangunan provinsi itu yang membuat Kota Serang itu semakin nyaman, itu program provinsi. Jalan-jalan yang jadi besar dan sebagainya itu banyak kan program provinsi. Cuma memang publik banyak yang tidak tahu, ya kan. Itu kan juga supaya ibu kota Bantennya di Kota Serang itu semakin hari kan semakin bagus. Nah itu tadi saya bilang berbagai macam kepentingan aromanya itu harus mewujud kepada satu rasa. Rasanya apa itu? Banten maju, Banten sejahtera, Banten yang berkeadilan. Oke Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih sama Cak Nawa, mulai dari pemerintahan, terus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, sampai terkait isu yang viral baru-baru ini ya. Tadi semoga obrolan saya dengan Cak Nawa juga bisa bermanfaat untuk Sobat Banten News. Saya terima kasih banyak nih Cak udah menyempatkan waktunya. Ya. Dan itu yang kayak gitu-gitu ini biasanya juga berkaitan dengan isu isu kendaraan. Iya. Jadi misalkan contoh, saya ini kan warga Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu penyumbang PAD terbesar untuk Provinsi Banten. Begitu juga kota dan Tangsel. Ya. Kadang-kadang memang kepala daerahnya, oh ini kok yang lari ke kita program pembangunannya kok berkurang, banyakkan ini biarin lah untuk menyelesaikan ibu kota dulu, ya, dan juga untuk memperkecil jarak kesenjangan antara utara dan selatan. Jadi kalau programnya sekarang ini kan paling banyak kan ke Pandeglang, ke Lebak, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Nah, saya sebagai warga Tangerang saya ikhlas. Cuma ya ketika bicara bantuan keuangan, ditambahin lah. Ini kan kadang-kadang bantuan keuangan untuk 3 wilayah ini ya tidak begitu diperhatikan. Harusnya lebih dibesarkan angkanya. Uang program yang dari APBD-nya udah lari ke sana, ya harusnya sebelah sini juga bantuan keuangannya diperbesar untuk menunjang bupati dan wali kota yang ada di Tangerang Raya untuk mempercepat program pembangunan yang belum selesai. Pengaturannya kalau bantuan keuangan kan langsung kepada kepala daerah masing-masing. Saya pikir itu, Mbak. Oke Sobat Banten News, tadi itu obrolan saya dengan Cak Nawa. Jangan banget ini. Oke Sobat Banten News, tadi itu obrolan saya dengan Cak Nawa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Nindya dan Cak Nawa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.